Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Belajar Bahasa Jepang bersama Aiko. Nama saya Aiko, orang Jepang dan guru bahasa Jepang. Semoga podcast ini bisa terus membantu teman-teman belajar bahasa Jepang. Hari ini kita membahas ciri khas bahasa Jepang. Episode ini sesuai dengan buku Minna no Nihongo 1 versi bahasa Indonesia. Halaman 2 yang berjudul Ciri Khas Bahasa Jepang. Walaupun teman-teman tidak punya bukunya, tetap bisa mengikuti. Saya sudah menyiapkan lesson note dalam bahasa Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sudah buka buku atau lesson note ya? Kalau sudah, mari kita mulai. Bahasa Jepang memiliki 5 ciri khas penting. Pertama, hinsi atau jenis kata. Kedua, gojun atau urutan kata. Ketiga, jutsugo atau predikat. Keempat, joshi atau partikel. Kelima, shoyak atau penghilangan kata. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar ciri khas yang ketiga, yaitu predikat. Hari ini kita akan belajar ciri khas yang keempat, yaitu joshi atau partikel. Hari ini kita akan membahas 4 partikel yang utama, yaitu ha, wo, ni, dan de. Episode hari ini adalah pengenalan tentang partikel. Jadi walaupun teman-teman belum memahami setiap partikel, tidak apa-apa. Yang penting sekarang adalah mendapatkan gambaran atau imajinasinya dulu. Jadi hari ini materinya mungkin terasa sedikit sulit. Jadi silakan baca lesson note dulu, siapkan minuman favorit teman-teman, lalu dengarkan dengan santai ya. Pertama, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Sebelum melihat contoh, saya ingin teman-teman menyadari satu hal penting. Bagi pembelajar Indonesia, partikel mungkin adalah bagian yang paling sulit dalam bahasa Jepang. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada sistem partikel seperti bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia, kita mengandalkan urutan kata dan preposisi seperti ku, di, atau dari. Tetapi dalam bahasa Jepang, fungsi kata dalam kalimat ditentukan oleh partikel. Karena itu, urutan kata dalam bahasa Jepang relatif lebih fleksibel. Misalnya, dua kalimat berikut sama-sama benar. 1. 新幹線で大阪に行きます。2. 大阪に新幹線で行きます. Posisi kata berbeda, tetapi kedua kalimat tetap benar. Nuansanya sedikit berbeda, tetapi makna dasarnya sama. Makna kalimat tetap jelas, karena partikel menunjukkan hubungan antar kata. Walaupun urutannya berubah, kalau partikelnya benar, arti dasarnya tetap sama. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki sistem seperti ini, wajar kalau partikel terasa sulit. Karena itu, saat belajar bahasa Jepang, lebih baik fokus memahami partikel terlebih dahulu daripada terlalu memikirkan urutan kata. Sekarang mari kita lihat contoh-contohnya. Pertama, partikel wa. Watashi wa gakusei desu. Artinya saya pelajar. Watashi artinya saya. Gakusei artinya pelajar. Partikel wa menunjukkan topik kalimat. Kata sebelum wa adalah topik. Dalam kalimat ini, watashi adalah topik. Contoh kedua. この本は面白いです。この本は面白いです. Artinya buku ini menarik. Kata sebelum wa adalah この本.
artinya buku ini. Jadi, konofon adalah topik. Contoh ketiga. 今日は忙しいです。今日は忙しいです。Artinya, hari ini saya sibuk. 今日 artinya hari ini. 忙しい artinya sibuk. Partikel wa menunjukkan bahwa hari ini adalah topik. Ketiga, partikel wo. Dalam bahasa Jepang, urutan dasar kalimat adalah SOV. Kata setelah partikel o biasanya kata kerja. Contoh, 水を飲みます。水を飲みます。Artinya minum air. 水 artinya air. 飲みます artinya minum. Partikel o menunjukkan objek dari kata kerja. Objek kalimat ini adalah 水。Contoh lain. 映画を見ます。映画を見ます。Artinya menonton film. 映画 adalah film. 見ます adalah menonton. Kata kerja. Partikel o menunjukkan bahwa 映画 adalah objek. Partikel 2. Partikel 2 menunjukkan tujuan arah atau waktu. Contoh tujuan. 学校に行きます。学校に行きます。Artinya pergi ke sekolah. 学校 berarti sekolah. 行きます berarti pergi. Partikel 2 menunjukkan tujuan, yaitu 学校. Sekarang contoh waktu. 6時に起きます。6時に起きます。Artinya bangun jam 6. 6時 artinya jam 6. 起きます artinya bangun. Kata kerja. Partikel 2 menunjukkan waktu tertentu, yaitu 6時. Sekarang partikel de. Partikel de menunjukkan tempat terjadinya aksi. Contoh, 図書館で勉強します。図書館で勉強します。Artinya belajar di perpustakaan. 図書館 artinya perpustakaan. 勉強します artinya belajar. Partikel de menunjukkan tempat terjadinya aksi. Kata sebelum de adalah tempat terjadinya aksi, yaitu 図書館. Partikel de juga menunjukkan alat atau cara. Contoh, お箸で食べます。お箸で食べます。Artinya makan dengan sempit. お箸 artinya sempit. 食べます artinya makan. Kata kerja. Di sini de menunjukkan alat makan, yaitu お箸. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa partikel menentukan peran setiap kata dalam kalimat. Kalau partikel salah, arti bisa berubah. Jadi ingat, partikel itu kecil, tetapi perannya sangat besar.
materi hari ini mungkin terasa sedikit sulit ya. Silakan baca kembali lesson note dan ulangi pelan-pelan. Kalau bisa coba buat satu kalimat yang memakai partikel, lalu tulis di kolom komentar. Saya juga akan membaca ngecek komentar teman-teman. Memahami partikel membutuhkan waktu, jadi jangan terburu-buru. Di episode berikutnya, kita akan belajar tentang soyak atau penghilangan kata. Terakhir, saya ingin sedikit bercerita tentang diri saya. Saya sudah tinggal di Indonesia lebih dari 10 tahun. Selama itu, saya sudah menerima banyak sekali hal dari Indonesia. Karena itu, sekarang saya ingin mencoba membalasnya sedikit demi sedikit. Itulah alasan saya memulai podcast ini. Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, saya akan sangat senang. Kalau teman-teman membantu membagikannya lewat SNS atau komentar. Semoga podcast ini bisa sampai kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.